Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Prastika, NIM 200301501017, kelas PJKRC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memproses informasi. Pemrosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan. Keterampilan informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Dalam kegiatan olahraga, proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah, dan ditransformasikan dalam bentuk respon gerak dapat dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pemproses informasi. Yang pertama yaitu satu, model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang formasinya merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi dalam karena sifatnya yang diabstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan dimulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimula respon atau SR. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respons. Peristiwa tersebut dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam, atau munculnya psikolog kognitif mendorong psikolog untuk memahami apa yang terjadi di dalam kotak hitam. Pendekatan model tersebut dipilih dengan pertimbangan pemrosesan informasi yang terjadi di dalam diri manusia rasanya tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan tak langsung dengan menggunakan model digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari proses pengolahan informasi. Model pemrosesan informasi. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mempelajari pemrosesan informasi terutama diarahkan ke arah struktur arus informasi. Di samping itu, pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan dalam struktur informasi tatkala diproses melalui sistem Schmidt pada 1982. Pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu temporal dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada lamanya beberapa proses terjadi. Pendekatan dasar ini disebut input, signal, output, respon, gerak. Pendekatan chronometric approach, unit analisisnya adalah waktu reaksi WR, sehingga cara utama mengukur perilaku seseorang ialah interval antara penyimpanan stimulus dan munculnya respon. Yang pertama kali, konsep dasar tentang tahap-tahap yang terdapat antara stimulus dan respon sudah lama dikenal, meskipun yang mempopulerkannya adalah psikolog. Dari pandangan psikolog kognitif, mungkin dapat dikatakan bahwa Donders pada tahun 1886, seorang psikolog Belanda, adalah orang pertama yang berusaha mempelajari tahap-tahap pemrosesan informasi. Meskipun ide yang dikemukakan tidak sepenuhnya benar, tetapi metode dasar yang diterapkan masih relevan untuk masa depan untuk masa sekarang. Schmidt pada 1982. Model pemrosesan informasi. Teori Donders pada dasarnya menyatakan terdapat dua tahap dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap-tahap membedakan, indiskriminasi, dan tahap pemilihan. Schmidt pada tahun 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu satu serial dan dua paralel atau simultan. Schmidt pada 1988 mengemukakan kedua macam tahap pemrosesan informasi dan memiliki kesamaan dengan proses perkaitan mobil. Mula-mula komponen utama mobil dirakit terlebih dahulu, seperti komponen rangka, komponen mesin, dan komponen badan mobil. Proses
perakitan berlangsung secara paralel. Tahap kedua adalah pengetesan kemampuan mobil. Pengetesan dapat dilakukan setelah perakitan keseluruhan komponen mobil tersebut selesai. Dengan demikian, rangkaian kedua tahap utama tersebut berlangsung dalam proses berangkai atau serial. Tahap pemrosesan informasi tersebut berlaku juga bagi manusia. Pemrosesan informasi tersebut yang datang dari luar berlangsung selama waktu tertentu. Pemrosesan informasi itu mungkin diantaranya terjadi secara paralel dan yang lainnya secara serial. Yang kedua, pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya. Pemrosesan informasi terdapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, dan yang ketiga tahap programan respon. Ketiga tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Model tersebut dapat diuji keabsahannya kembali berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan keterampilan gerak termasuk keterampilan gerak olahraga. Analisis waktu reaksi juga akan membantu kita untuk memahami kebenaran model tersebut. Tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal, atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Schmidt pada 1982 bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang seperti 1. Kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. Yang kedua, intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras atau keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Persoalan yang dihadapi rangsang yang masuk ke suatu sistem jarang sekali dikenal. Rangsang tersebut pada umumnya harus diolah terlebih dahulu, disarikan dalam suatu pola gerak yang bervariasi sesuai dengan tugas yang dilakukan. Pola gerak yang dikuasai manusia ada karena faktor genetika dan karena adanya interaksi dengan pengenalan bentuk dan pengalaman yang merupakan faktor eksternal. Pada tahap identifikasi rangsang ini, informasi diabstraksikan sebagai elemen spesifik, dikode dan dikombinasikan ke dalam satu pola yang bermakna dan abstrak. B. Tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memiliki respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respon, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi sebagai akibat perkembangan dan hasil penelitian. Maka Hicks pada 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, yaitu waktu reaksi memilih respon meningkat konstan atau sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antara waktu reaksi memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respons adalah linear. C. Tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon, maka tahap berikutnya adalah mengorganisasikan informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap programan respon dan ini biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasikan hingga terjadinya gerak atau perilaku nyata, maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel
tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respon di program yang berupa variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respon, dan pemrograman respon. Yang ketiga, kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas, dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasikan kontrol gerakan berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu. Individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan, dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, bentuk informasi, dan gejala hilangnya informasi dari penyimpanan lupa. Maka kerangka memori secara konseptual dilukiskan seumpama kotak di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Kotak-kotak tersebut meliputi short term sensory store atau STSS, atau short term memory atau STM, dan long term memory. Berbagai jenis rangsang yang berasal dari lingkungan seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya diterima oleh kompartemen STSS diteruskan ke STM hingga ke LTM. Di antara kompartemen STM dan LTM adalah istilah rehearsal yang memiliki arti proses yang menghasilkan intensitas untuk mentransfer informasi dari STM ke LTM. Sementara itu istilah retrieval merupakan suatu proses yang mencakup pencarian informasi melalui LTM guna dipakai untuk melaksanakan tugas yang sedang dihadapi. Hubungan antara kompartemen memori yang meliputi short term sensory store, short term memory, dan long term memory serta diproses terjadi di dalam dapat dilihat pada gambar A. Short term sensory store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi. B. Short term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek atau STM. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik yang berasal dari short term sensory store atau STS maupun yang berasal dari long term memory LTM. C. Long term memory yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan penyimpanan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan, maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Schmidt pada 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu satu serial dan paralel simultan. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, dan yang ketiga tahap pemrograman respon. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang
yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith pada 1982 meliputi 1. Kejelasan rangsang, 2. Intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak dalam kerangka memori terdapat 3 kegiatan yang meliputi short term sensory store, short term memory, dan long term memory. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.